Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad muallimil bashariyah wa ala alihi wa sahbihi ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخواني في الله وأخواتي jamaah Masjid Baitul Haq yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita hari ini bersyukur kepada Allah karena memasuki hari pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah. Kalau kita melaksanakan pekerjaan apapun, apalagi ibadah, kalau awalnya baik, a good beginning is half done. Awal yang baik itu berarti sudah 50% kita kerjakan. Maka mulai hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya hormati, mari kita tanamkan al-iradah, keinginan, wal azimah, tekad, ya. Jadi mulai subuh hari ini, mari kita tancapkan tekad dan keinginan untuk berpuasa dan beribadah sebaik-baiknya selama sebulan penuh. Kemudian sesudah itu minta tolong kepada Allah. Karena tidak mungkin keinginan kita itu bisa terlaksana dengan baik tanpa diberi bantuan atau restu Allah Subhanahu wa taala. Maka sesudah kita punya tekad, jangan malas. Harus anti malas. Waktu diprogramkan selama Ramadan ini. Jam berapa saya harus sahur, jam berapa saya harus sholat malam, jam berapa saya harus istirahat. Kemudian aktivitas kita selama Ramadan ini harus tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Karena detik-detik Ramadan ini sangat mahal. Maka dalam hadis yang terkenal yang sering kali kita dengar di atas mimbar tarawih, bahwa orang yang berpuasa itu imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih man shoma ramadhana. Ramadan itu 1 bulan. Barang siapa berpuasa sebulan ini imanan wahtisaba, ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan kecuali ingin mendapat ridha Allah, pahala Allah. Lalu ihtisaba itu dihitung itu dijaga, ya. Saya umpamakan seperti Anda kalau jalan membawa air di gelas, ya, penuh airnya, kemudian Anda jalan untuk menuju satu tempat. Di sini banyak lubangnya, ada batunya. Bagaimana caranya supaya gelas ini kalau toh tumpah sedikit saja dipertahankan? Itu perumpamaan puasa. Karena di kanan kiri itu banyak sekali ranjaunya, banyak sekali yang disebut lusus Ramadan. Pencuri Ramadan, ya. Bisa datang dari diri kita, bisa datang dari luar, bisa datang dari handphone ini yang membuat kita kemudian tidak istiqomah. Saya sekarang ini dalam berpuasa, dalam melaksanakan tugas yang sangat penting, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan pada makhluknya ini. Ada yang diberikan kepada manusia keistimewaannya. Dan manusia yang paling istimewa bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diberikan oleh Allah kepada tempat yang istimewa itu masjid. Dan yang paling istimewa Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian ada hari-hari yang istimewa, hari Jumat, hari Asyura, hari Arafah. Bulan juga seperti itu, ada bulan Muharram, lalu ada bulan Ramadan. Ini saudara-saudara, bulan Ramadan ini banyak sekali. Kalau orang tahu, misalnya
kebaikan di bulan Ramadan ini ditunjukkan oleh Allah, orang tidak mau kerja. Ya sudah, pokoknya saya mau mendapatkan ini, kapan lagi? Ya kalau saya masih dapat lagi Ramadan lagi. Itu kalau orang mengerti ya. Tapi kalau orang Ramadan kemudian santai-santai saja, tidurnya tambah banyak gitu ya. Ada orang puasa kemudian pagi tidur sampai jam 10. Jam 10 bangun betem kabeh. Tahu betem sampai? Betem itu apa bahasa Indonesianya betem itu ya? Tidak ada bahasa Indonesianya ya. Betam. Kemudian nanti siang tidur lagi. Untuk apa? Justru kita ini Ramadan ini, kita ini diberi training oleh Allah, tadrib. Jadi as-shaumu ibadah tarbawiyah wa tadribiyah. Puasa itu ibadah pendidikan dan ibadah pelatihan. Coba Anda lihat tentara-tentara itu ya. Tentara-tentara, enggak ada tentara di sini ya. Enggak ada tentara. Sama sekali enggak ada. Kenapa tentara-tentara itu kok kuat? Kemudian karena dilatih. Lah kalau orang itu banyak tidur, pokoknya kalau orang itu banyak tidur itu tandanya orang malas itu. Kalau Anda bulan Ramadan banyak tidur, dan banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Nanti misalnya habis sahur di masjid, ikut ceramah, tapi tidur. Ini tidur. Tidur. Nanti pulang sampai di rumah tidur lagi. Loh, ini kan tidak dimanfaatkan ini. Justru iradah tadi itu membuat kita ini supaya kuat. Kalau Anda sudah niat terus minta tolong kepada Allah, walaupun ngantuk sebentar sudah dihilangkan. Mau baca Quran, mau apa? Istirahat juga perlu. Tapi istirahatnya diatur gitu loh. Kalau memang ngantuk ya tidur sebentar saja. Misalnya siang, saya perlu istirahat, enggak apa-apa. Namanya kailulah itu ya. Kailulah. Rasulullah itu setiap kali tidur siang itu kailulah itu qalil sedikit. Bukan tidur siang mulai jam 3 sampai setengah 6. Terus buka. Lalu untuk apa puasa begitu? Justru Anda kalau puasa itu merasakan nikmatnya, tanda petik lapar dan dahaga. Anda rasakan tuh lapar dan dahaga itu. Terus jangan ngersu loh ya. Waduh panas ya. Coba kalau poso kan ngombe. Nah, kalau seperti itu artinya Anda ini nggak ikut ujian. Justru ini ikut ujian ini. Kalau lulus dikasih surga ya Allah. Dikasih sehat oleh Allah. Tapi sehat jangan dijadikan target. Sehat itu hasil sampingan saja. Saudara, ada hadis Rasulullah yang ingin saya baca pagi hari ini. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani an Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala if'alil khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu an yastura awratakum wa an yu'mana raw'atakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah di saat-saat Allah memberi nafahat. Nafahat itu al-ataya. Jadi Allah di waktu-waktu tertentu itu memberi banyak sekali pemberian walaupun Anda tidak minta. Pemberian. Nah, Ramadan ini nafahatnya luar biasa. Jadi misalnya ada orang berdosa, sudah tiap tahun berdosa terus, banyak dosanya. Lalu tobat di bulan Ramadan ini, itu bisa bersih. Bisa bersih. Dan manusia juga ada yang enggak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Rasulullah. Semua kita ini membuat kesalahan. Dan yang paling baik dari kita ini adalah yang tobat. Maka di bulan Ramadan ini, saudara ya, yang banyak beristighfar, yang banyak bertobat bulan Ramadan ini, nanti ada nafahat, ada pemberian Allah yang banyak sekali diberikan kepada kita, itu kita hadam. Kita hadam. Ini waktunya Ramadan ini luar biasa ini. Dan seperti yang saya sampaikan pada kesempatan ceramah subuh beberapa waktu yang lalu, ilzamul masajid. Anda yang lebih banyak hadir di masjid. Kalau misalnya sholat zuhur ya,
Anda datangnya misalnya 10 menit sebelum sholat duduk di masjid. Itu selain membuat kita semakin tenang hidupnya dan Anda beriktikaf, juga mencegah kemungkinan untuk rusaknya puasa kita. Jadi yang lebih banyak Anda hadir di masjid dan berpakaianlah yang layak. Anda rasakan kalau Anda ke masjid, saya dilihat Allah. Saya dilihat Allah. Di Masjid Al-Hikmah beberapa hari yang lalu ada orang sholat subuh pakai kaos. Kaos itu mangkak melembung. Sudah mangkak pakai melembung lagi. Ya Allah. Dan orangnya itu tampangnya bukan orang nggak punya, orang punya. Sarungan begini. Saya heran, saya nggak kenal orang ini. Saya lihat, ya Allah, kok mentolonya itu. Ke masjid pakai pakaian seperti itu. Itu artinya apa? Menafikan bahwa Allah itu melihat. Allah itu maha melihat. Jangan lupa ini Anda ini masuk rumah Allah ini namanya Baitul Haq, ini Baitullah. Anda masuk ke masjid ini pakai kaki kanan lalu berdoa. Karena apa? Saya sadar ini rumahnya Allah. Lalu Anda pakai pakaian seenaknya saja. Ya enggak apa-apa, tutup aurat, tapi Anda tidak punya etika. Misalnya ada tamu Idul Fitri ya, nanti tamu Idul Fitri lalu pakai kaos yang gambari tengkorak apa itu ya. Assalamualaikum minal aidin. Idul Fitri ini. Anda merasa terus adalah gapit. Gimana kira-kira Anda? Atau misalnya Anda mengundang orang untuk pernikahan anak sampean, terus yang datang pakaiannya enak-enak Anda pakaian. Sampean pakai dasi, pakai segala macam. Ini tamunya seperti ini. Lu Anda nggak mikir ini rumahnya Allah ini. Allah maha melihat Anda masuk itu. Diperintahkan oleh Nabi kaki kanan dulu, kemudian mengatakan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini masuk masjid. Terus Anda sholat 2 rakaat. Allah. Terus Anda duduk. Kenapa ini? Para sahabat Nabi lebih sering duduk di masjid di bulan Ramadan itu karena mereka tahu ketika Anda duduk di masjid sebelum sholat, kata Rasulullah, intidharus sholat. Anda kalau menunggu sholat, nggak ngobrol ya, nggak ngobrol, duduk, itu sudah dapat pahalanya sholat. Coba bayangkan. Apalagi Ramadan ini. Coba Anda berangkat terawih nanti malam, itu yang baik pakaiannya. Pakai minyak wangi, siap gitu ya. Habis buka terus bersyukur, menikmati, lalu datang ke masjid. Siap, saya mau menghadapmu ya Allah. Lalu Anda sholat terawih yang baik. Sholat terawih yang sholat betul gitu ya. Bukan sholat yang penting pokoknya selesai gitu loh. Sama dengan orang kalau ngaji itu belum apa-apa sudah dikepet, kira-kira kurang itu kira-kira sudah tidak bisa menikmati ngaji. Anda kalau baca Quran itu Anda rasakan ini Allah berbicara kepada saya. Dan kalau Anda baca Quran di bulan Ramadan ini pahalanya besar sekali. Allah kemudian Rasulullah mengatakan if'alil khaira dahrakum wa ta'arradu nafhati rahmatillah. Ini rahmat Allah ini kamu hadang. Jadi misalnya di jalan itu ada orang bawa uang banyak gitu lalu satu bendel ini 1 juta misalnya atau satu bendel ini 100 juta misalnya. Terus orang datang dikasih, orang datang. Yang di sana itu apa enggak berebut itu. Nah ini sampai dikasih kuncinya surga ini. Ini sampai ke sini dikasih kuncinya surga. Masa enggak ini? Pokoknya seenaknya oleh ya enggak apa-apa, enggak oleh enggak apa-apa. Masa gitu? Nah itulah logikanya. Mengapa kita ini di bulan Ramadan itu semakin perlu Anda belajar agama ini seperti ini. Ini lebih tinggi dari an-nawafil. Sholat sunnah segala macam sunnah ini lebih tinggi ini. Karena apa? Karena Anda misalnya Anda sholat sunnah, kemudian sudah selesai, Anda sholat sunnah dapat pahala. Anda meninggal dunia selesai itu pahalanya. Tapi kalau ilmu ini itu lalu Anda manfaatkan ilmu ini terus pahalanya. Lalu ada orang ulama yang meninggal dunia itu kan sudah meninggal. Itu pahalanya terus mengalir karena ilmunya masih dipelajari. Tapi orang-orang kaya yang meninggal paling-paling dikenang saja itu biar suge, biar singen. Selesai sudah. Tapi kalau orang itu berilmu, ulama, tidak pernah mati. Coba Anda kalau misalnya mendengar Buya Hamka,
di Indonesia itu. Apa yang ada di benak Anda? Masya Allah, Buya Hamka itu ulama, Buya Hamka itu penyair, ini terus dia mendapatkan pahalanya itu terus. Itu bedanya ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-malu tanqusuhu an-nafaqa wal ilmu yasbu bil infaq. Kata Sayyidina Ali, harta dibandingkan ilmu, ilmu itu lebih baik dari harta. Kenapa? Kalau Anda punya harta, Anda menjaga harta itu. Menjaga harta itu. Jangan sampai hilang, jangan sampai kurang. Bisnismen itu kalau punya harta itu jangan sampai kurang. Kalau bisa tambah terus, jangan sampai rugi, jaga terus. Tapi ilmu menjaga Anda. Kalau Anda punya ilmu, mengerti, Anda gunakan ini. Saya dijaga ini, saya punya ilmu. Saya kalau masuk masjid itu, saya masuk rumahnya Allah itu ilmu. Lalu Anda baik, ya nggak punya ilmu, ya nggak apa-apa. Masuk masjid saya enaknya aja. Di Masjid Al-Akbar kemarin, saya lihat ada seorang ibu pakai celana panjang, ininya nggak pakai jilbab, lalu mukenanya dibawa mau sholat. Gimana ini masuk rumahnya Allah buka aurat? La ilaha illallah. Kenapa ini? Tidak ada ilmunya. Ada lagi, la ilaha illallah. Masjid Al-Akbar itu macam-macam ya. Walaupun di situ digambar masuk halamannya aja nggak boleh. Itu yang kalau nggak pakai tutup aurat. Tapi masuk, ada seorang ibu masuk nggak pakai jilbab, seenaknya celananya segini. Gimana ini? Orang itu tidak tahu bahwa ini rumah Allah. Ini rumah Allah, dan kalau Anda masuk di rumah Allah dan melanggar peraturan Allah, bukan pahala yang Anda dapat, bisa dapat kutukan Allah nanti. Apalagi seenaknya saja. Juga saudara, hati-hati ya, jangan mengotori masjid. Jangan mengotori masjid. Anda kalau misalnya berhajat di masjid itu yang bersih. Ini rumah Allah ini. Saya pernah masuk masjid di Jawa Tengah waktu saya dalam perjalanan itu. Sudah lama ini ya. Ada 2 atau 3 kamar mandi, nggak bisa dipilih, Pak. Masuk ini nggak enak baunya, masuk ini nggak enak baunya. Gimana ini? Jadi masjidnya bagus, gedungnya bagus. Kebersihannya nggak dijaga. Dan itu dosanya besar. Maka Ramadan ini coba Anda robah ini, pola hidup ini Anda robah. Saya kalau ke masjid harus pakai pakaian yang baik, harus siap, tidak ngantuk, kemudian mengikuti sholat dengan baik. Anda kalau sholat taraweh, kemudian imamnya baca Quran, Anda mendengarkan itu ya, Anda dapat pahalanya Quran itu. Seperti Anda itu membaca Quran itu, walaupun Anda nggak ngerti. Itu sholat taraweh ini, makanya sholat taraweh di zaman Sayyidina Umar, yang merintis sholat tarawih berjamaah itu Sayyidina Umar. Nah, Rasulullah tidak berjamaah karena khawatir jangan sampai diwajibkan. Jadi Rasulullah datang ke masjid, kemudian kadang-kadang nggak datang di masjid. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah tidak tiap hari ke masjid? Lalu beliau mengatakan, saya khawatir jangan sampai Allah kemudian menetapkan ini wajib. Bayangkan kalau misalnya sholat tarawih itu wajib, gimana kira-kira? Sholat tarawih wajib, berat itu. Lalu disunnah, inilah Rasulullah SAW. Rasulullah itu sama umatnya itu sayangnya luar biasa. Sampai beliau mengatakan begini, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Kalau saya tidak sayang kepada umatku, akan saya wajibkan setiap sholat harus pakai siwak. Tapi Rasulullah tidak memperhatikan itu. Maksudnya apa? Kalau Anda sholat itu, bersihkan mulutnya yang baik. Anda mau menghadap Allah, mau baca Quran, itu mulutnya yang bersih. Jangan baca Quran ambil rokokan. Saya dekek ini macam mana? La ilaha illallah. Ambil rokokan. Saya cara gini. Ya Allah. Makanya ini para perokok ini saya anjurkan supaya tobat ya. Masya Allah, di sini tidak ada yang merokok ini ya. Tidak tahu saya di sana gimana itu ya. Anda kalau merokok terus itu berarti Anda kalah dengan hawa nafsu itu. Dan biasanya orang merokok itu mengatakan begini, mbahku umur 85 rokokan sih gak apa-apa. Lah tonggoku gak rokokan 40 kayak pelas susah mati. Ini orang berpikir bodoh ini. Gak ada rokok. Ini justru Ramadan inilah saat untuk merubah kebiasaan jelek. Anda kalau biasanya makan banyak, ini Ramadan ini dididik, jangan makan banyak. Salah satu penyebab orang kalau sudah tua itu gampang sakit,
waktu mudanya makanya terlalu banyak. Terus awal ilmu, tapi di sini tidak ada ilmu ya, masya Allah. Sulit Pak. Tapi kalau Anda mengikuti Rasulullah kalau makan itu begitu mau kenyang berhenti. Lah kita itu enak mau tanduk mana? Akhirnya ketanduk sampai terus. Jangan begitu. Ini saatnya Anda mendapatkan banyak pahala. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan nafahatullah rahmatullah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi. Di hari-hari tertentu seperti Ramadan ini rahmat Allah itu banyak sekali dan itu diberikan man yasha'u min ibadihi, diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang yang menghendaki. Jadi Anda berpikirnya, lu barangkali saya tidak dikehendaki, enggak. Anda harus cari supaya Anda dikehendaki. Mengerti enggak? Jadi kalau di sini ini yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah orang yang ingin dikehendaki. Kalau Anda di luar masjid, lalu mudah-mudahan saya dikehendaki Allah bisa dapat pahalanya, masih nggak mungkin. Jadi Anda harus berusaha, saya ya Allah mudah-mudahan termasuk yang dikehendaki. Wasallallahu an yastura auratakum. Anda minta kepada Allah supaya aurat kita ini ditutup oleh Allah. Apa aurat itu? Sesuatu yang kalau dilihat Anda malu. Bukan cuma yang di badan, aib kita, kesalahan kita, dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang itu tobat, Pak ya. Orang itu tobat, kemudian tobatnya diterima, walaupun dia itu dulu peminum, suka macam-macam maksiat, begitu tobat masuk masjid, orang sudah dibuat lupa, Pak. Dibuat lupa sudah. Seperti orang ini ya tidak pernah berbuat jelek gitu. Kalau orang bertobat itu seperti ditutup oleh Allah. Nah kemudian juga wa an yu'mana ra'atakum, supaya minta kepada Allah supaya rasa takut kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang baik. Anda takut pensiun. Banyak orang takut pensiun juga. Ya pensiun juga. Banyak juga orang mati, ya mati juga. Jadi kalau urusan mati nih Pak ya, urusan mati nih ya, Anda takut atau tidak takut, Anda siap atau tidak siap, pasti kalau datang waktunya mati. Kadang-kadang saya berpikir begini, ini berpikir sendiri ya, nggak saya ucapkan ya. Ada orang misalnya teman gitu ya, jarang itu berbuat baik, tahu-tahu mati. Lalu di benak saya, ya apa kira-kira iso ta iki menghadapi kematian itu. Kita juga tidak boleh merasa kulek wong iki wis gak harapan iki. Misalnya ada orang meninggal mulai iki Masya Allah ini suka ke masjid. Belum tentu. Makanya kita ini nggak boleh. Waktu saya di Karaagung dulu Pak ya. Karaagung dulu itu kalau ada orang meninggal itu kan di sana di kampung pakai kempul itu Pak. Tahu pakai kempul. Terus tung, terus sinten sing sedo niki. Kan gitu loh. Terus waktu berapa tahun yang lalu ya, saya di sini aja 20 tahun sudah, itu 25 tahun yang lalu. Kentung terus yang kentung berhenti di depan rumah saya gitu. Pak niki Pak niku saya tuh Pak. Ya napa niki disolati apa mboten Pak? Lho, kenapa Pak? Lah mboten latih salat Pak, mboten latih di masjid. Enggak boleh begini nih. Nah kalau dia tobat atau orang yang suka ke masjid, wah niki Masya Allah Pak, niki takbir masjid ini misalnya gitu. Tapi kemudian akhirnya dia nggak baik. Bisa terjadi begitu. Jadi saudara, kalau ada orang meninggal dunia, kata Rasulullah, "Uzkuru mahasina mautakum." Kalau ada orang meninggal dunia, tutup jeleknya, yang disebut baiknya saja. Jangan pakai tapi. Kan bisa gini, wah ini jangan ngono api, tapi ini. Jangan api urusannya, tapi tapinya ini. Nggak boleh kita, apalagi ngerasain orang hidup aja nggak boleh kok. Apalagi ngerasain orang meninggal. Kalau ada orang meninggal itu kita sholati, kita doakan wassalam. Sudah. Kalau dia orang baik, alhamdulillah ini orang baik. Makanya Rasulullah SAW ketika ada jenazah, kemudian Rasulullah bertanya, "Man hada?" Terus sahabat yang tahu itu mengatakan, "Hada minas sholihin ya Rasulullah." Ini orang-orang baik ini. Lalu Rasulullah mengatakan wajabat. Wajabat itu wajib artinya. Kemudian kesempatan yang lain ada jenazah lagi. Man hada kata Rasulullah. Lalu sahabat mengatakan ini bukan orang baik Pak, enggak santri enggak. Lalu Nabi mengatakan wajabat. Dua-dua wajabat.
Setelah selesai lalu ditanya, ya Rasulullah, kok sama ini? Yang ini wajibat, ini wajib. Wajibat itu wajib artinya. Artinya apa? Yang ini wajib masuk surga, yang ini wajib masuk neraka. Tapi ini Rasulullah. Tahu Rasulullah, kenapa? Diberitahu Allah. Makanya kan ada tradisi misalnya di Jakarta, tradisi orang-orang Betawi itu, atau di banyak tempat di sini juga kan kalau orang meninggal kan ditanya, ya napa niki yang saya napa mboten kan begitu. Ya toh? Kenapa? Kita ini nahnu ini syuhada Allah bil ardh. Kita ini saksinya Allah ini. Makanya selama hidup ini berbuat baiklah yang banyak untuk diri Anda dan untuk orang lain. Supaya kalau Anda itu meninggal dunia dikenang sebagai orang baik. Wadzikru ba'dal mauti umrun tsani. Anda kalau disebut-sebut sebagai orang baik itu adalah umur yang kedua. Tapi kita tidak boleh kalau ada orang nggak baik itu menyebut-nyebut ketidakbaikannya nggak boleh disebutkan. Maka dari itu saudara, ini saat yang baik untuk Anda minta tolong kepada Allah supaya bisa konsisten berbuat baik. Karena Rasulullah mengatakan kebaikan yang konsisten itu lebih, walaupun sedikit, itu lebih baik dari kebaikan yang tidak konsisten walaupun banyak. Misalnya Anda sedekah misalnya. Kemarin di satu pengajian ada yang bertanya begini, ya Ustadz saya ini kalau sedekah itu ya enggak gampang ya, setiap hari itu sudah saya sedekah 1 bulan 2 juta sudah saya taruh 2 juta. Boleh apa enggak? Ya boleh. Enggak apa-apa ya, ya enggak apa-apa. Tapi Anda didoakan malaikat 1 kali. Nah kalau setiap hari, didoakan malaikat setiap hari. Jadi dawamil a'malis sholih, a'malis sholihah. Kalau orang itu bisa ajak konsisten beramal soleh walaupun sedikit, sholat duha misalnya, sholat duha setiap hari 2 rakaat, sudah. Tapi tiap hari, itu lebih baik dari sholat duha kadang-kadang 8 rakaat, sholat tahajud 21 rakaat misalnya. Tapi kadang-kadang itu lebih baik setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dawam ini ya. Nah kalau Anda itu bisa menanamkan misalnya sedekah setiap hari, berdoa setiap hari, silaturahmi setiap hari, ya berzikir setiap hari. Apalagi kemudian ditingkatkan. Nah, Ramadan inilah saat yang baik untuk melatih kita bisa beramal soleh yang baik. Yang terakhir, Saudara ya, nanti sampai di rumah dibaca surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ya. Ayatnya nomor 97. Saya ulangi ya, ibu-ibu dan bapak semuanya, sampai di rumah nanti Qur'annya dibuka. Surat An-Nahl ayatnya nomor 97. Ini adalah berita yang luar biasa dari Allah kalau orang ingin hidupnya itu nikmat. Ya, dunia akhirat. Pakai ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh? Tidak bisa dihitung amal soleh itu. Amal soleh itu bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, bisa dengan saran, bisa dengan hati. Anda duduk kemudian Anda tafakur, ya Allah, saya sekarang ini sudah umur sekian masih sehat ya Allah. Betapa banyak ini anugerah. Itu amal soleh. Anda melihat orang misalnya ya di jalanan ya, di Gayung Sari itu ada orang kalau jalan itu ngesot Pak, kakinya sudah napasnya begini berhenti lagi. Tidak minta Pak, tidak minta. Lalu orang datang ngasih. Misalnya Anda melihat orang itu tidak ngasih misalnya ya. Kasihan orang ini ya, alhamdulillah. Saya ini sehat. Itu sudah amal soleh. Lalu kalau Anda kemudian mengeluarkan uang ngasih dia, ini lebih amal soleh lagi. Man amila solihan min dzakarin au untha. Laki-laki maupun wanita sama saja. Enggak dibedakan ya. Wa huwa mu'min, syaratnya beriman. Jadi ada orang tidak beriman beramal soleh, ada gunanya apa enggak? Coba dijawab. Ada orang beriman, wow,
nyumbang sana, nyumbang sini. Ada gunanya benar? Ada. Gunanya ya, yang dikasih berguna. Lah dia dapat ganjaran apa dari Allah? Dia disebut sebagai orang baik. Tapi di akhirat, kalau nggak pakai iman, nggak sampai ke akhirat. Ada orang nyumbang masjid sudah bisa, tapi nggak beriman dia, terima saja. Tapi nggak sampai kepada Allah. Syaratnya mukmin. Kalau dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya dibuat baik oleh Allah. Apa artinya hidupnya dibuat baik itu? Tidak ada musuhnya, nikmat, sehat, enak. Itu tidak berarti lalu nggak pakai susah. Kalau tahu susah bisa mengatasi, itu orang hidup baik. Nggak ada hidup nggak pakai susah, nggak ada. Mesti susah, senang, enak, nggak enak. Tapi yang mukmin ini thayyib, halal apa? Nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum. Nanti di akhirat pahalanya itu jauh melebihi apa yang bisa kita harapkan. Kita puasa cuman nggak makan sehari aja dikasih pahala yang besar. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu lebih baik dari Anda berkeringat untuk beramal. Anda jalan kemudian ada uang 10.000 Anda kasihkan pada orang. Ini ringan ini. Apalagi orang yang uangnya banyak itu. Ringan saja. Dan balasannya Allah itu besar sekali. Yang penting Anda ikhlas dan uangnya itu tidak terkena KPK. Uangnya kena KPK ini kesian orang kena KPK itu. Dia haji nggak diterima, dia sodako ditolak, kotor ini kotor. Allah itu tayyib, yuhibbut tayyib. Allahu nadhif, yuhibbun nadhafah. Allahu karim, yuhibbul karam. Wa la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik, yang diterima itu yang baik saja. Allah itu maha bersih, yang diterima yang bersih saja. Kemarin saya mau baca buku, salah satu ibu-ibu, coba didengarkan ya. Salah satu sebab rumah itu tidak diberkahi oleh Allah kalau rumah itu kotor. Saya pernah masuk di rumahnya orang, sampah itu Pak, tidak dimasukkan di keranjang sampah, tidak tercecer di depan rumahnya. Ini setan senang rumah ini. Dan Rasulullah mengatakan, nadhifu afniyaikum. Kamu bersihkan, halaman itu dibersihkan. Rumah itu dibuat bersih itu orang Islam. Dan Allah itu maha bersih, senang dengan yang bersih. Anda kalau pergi ke masjid, pakai pakaian bersih, wajahnya bersih, semuanya bersih, baunya harum. Begitu Pak. Allah senang itu. Dan Allah itu karimun yuhibbul karam. Allah itu maha dermawan, suka dengan orang yang dermawan. Anda kalau ingin disukai Allah, coba jadi orang dermawan. Jadi orang dermawan. Dan untuk menjadi orang dermawan itu harus jihad, melawan nafsu. Itulah perlunya puasa. Selama puasa ini ada perang itu, kikir, nggak senang dengan Anda bersihkan itu. Pokoknya ketemu semua orang, siapa saja yang Anda temui dengan senyum, dengan senang, walaupun Anda nggak suka dengan orang itu. Jangan menunjukkan tidak sukanya, sama saja semuanya. Mudah-mudahan mulai hari ini kita tekadkan kita mau berpuasa sebulan penuh, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kita, tarawih yang baik, dan jangan ditinggalkan sholat subuh berjamaah. Yang belum pernah sholat subuh diajak berjamaah supaya subuhnya tambah banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf yang banyak. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Sebelah tadi ada yang tanya ini. Ya. Katanya pintu surga dibuka, bahkan pintu neraka ditutup dan mereka dibelenggu. Pertanyaan saya, Pak, mengapa kemaksiatan dan dosa masih cukup tinggi, Pak? Pertanyaan kedua, Pak, kalau amal-amal yang lain dikerjakan, Pak, pahalanya adalah untuk yang bersangkutan, Pak. Tapi mengapa pahala puasa ini, Pak, untuk Allah, Pak? Oh, insyaallah. Pertanyaan ketiga, Pak, perintah puasa jatuhnya pada hari Senin tanggal tahun kedua Hijriah. Apa yang melatar belakangi, Pak,
Allah menurunkan untuk melakukan ibadah puasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jawab dari belakang. Ya. Puasa itu diwajibkan pada tahun Hijriah kedua di Madinah. Jadi waktu di Mekah 13 tahun belum ada kewajiban puasa. Puasanya hanya hari Asyura saja. Kemudian Rasulullah berhijrah di Madinah tahun pertama, tahun kedua baru diturunkan itu kewajiban puasa. Kenapa? Karena puasa itu melawan kebiasaan. Sulit. Ya contohnya orang yang merokok saja. Orang yang merokok itu kalau sudah puasa itu rodok gak seneng itu. Rodok gak seneng. Oh, saya pernah di Kalimantan kapan itu diundang ada acara di Pemda ya. Terus saya duduk dengan bupati dengan apa itu ya. Terus kan buka toh. Ini ada kurma ada apa. Di sebelah saya ini ada bupati itu kurma sama rokok di sini. Begitu makan kurma langsung cus. Saya mesti gini Pak, kalau enggak gini enggak enak Pak. Jadi rokokan dulu. Bayangkan. Kenapa? Nafsu ini Pak. Lah orang-orang di zaman itu suka minum, suka maksiat, suka macam-macam. Sulit. Allah yang Maha Tahu ini diundurkan ini. Sesudah bisa sholat semacam-macam, lalu itu. Nah sekarang yang kedua, apa tadi yang kedua? Mengenai pahala puasa ini kok. Ya, jadi bukan pahalanya. Jadi Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kullu amal ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan ibadah puasa ibadah ini untuk mereka kata Rasul, untuk Bani Adam ini. Kecuali puasa itu untuk aku. Maksudnya apa untuk aku ini? Karena nggak bisa dipamerkan. Jadi hanya untuk Allah. Ini sekarang ini ada air ini ya. Misalnya saya tidak puasa misalnya, ini saya puasa ini, ya. Saya tidak puasa lalu saya bergaya, saya puasa hari ini, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Allah. Jadi puasa ini memang hanya Allah yang tahu. Lalu disebut untuk aku. Nah karena untuk aku, Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Nanti saya sendiri yang ngasih pahala. Tidak ada malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Besar sekali pahalanya. Biasanya kalau orang bersedekah dikasih pahala sekian kan. Ramadan ini nggak tahu berapa pahalanya. Tergantung seberapa banyak Anda menjaga puasa Anda. Pahalanya besar sekali puasanya. Makanya kalau orang itu bisa puasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, nanti Idul Fitri keluar tidak ada dosanya sama sekali, Pak. Kenapa anak-anak kecil itu kok wajahnya itu kok lucu gitu, Pak? Anak umur 3 tahun, 2 tahun gimana tuh? Anda kalau punya fotonya sampai yang umur 2 tahun coba lihat, masih ganteng. Nah sekarang coba lihat, kenapa? Tidak ada dosanya. Lah kalau anak yang umur 50, 45 ini beketek semua sudah banyak dosanya. Nanti Idul Fitri kalau habis dosanya itu sampai nanti kelihatan seperti anak kecil, lucu. Jadi nanti kalau Idul Fitri lihat sampai kok lucu ya berarti diterima poso itu. Begitu Pak ya. Kemudian kenapa kok banyak orang berdosa? Walaupun setannya sudah nafsu itu lebih berat dari setan. Banyak alumni universitas persetanan itu banyak Pak. Jadi ada orang yang memang sudah senang dengan setan, itu berguru dengan setan terus. Walaupun setannya dibelenggu, dia lebih pintar dari setan. Jadi di sini masih banyak setannya itu Pak. Orang puasa itu tidak semuanya puasa betul. Kalau puasa itu yang paling gampang itu tidak makan dan tidak minum. Itu puasa yang paling gampang. Puasa mata, puasa hati, puasa lidah, ini sulit. Nah kalau orang yang sudah muridnya setan yang hebat, walaupun gurunya itu pensiun, dia masih hebat Pak. Nah itu yang kemudian terus saja. Jadi ada orang bermaksiat, walaupun dia puasa tapi maksiat. Makanya dikatakan wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa. Ya cuma lapar dan dahaga saja. Termasuk orang tarawih itu Pak. Tarawih ini kalau cepet-cepetan ini olahraga ini Pak. Bukan tarawih. Makanya di sini tarawih yang baik. Kalau ada imam yang terlalu cepat, ditegur, kasih kartu kuning. Kalau masih itu kartu merah sudah, nggak usah dipanggil lagi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.